Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarif Hidayat, mahasiswa UPG UIN Wali Songo Semarang, yang dalam hal ini sedang menjalankan PPL atau praktek pengalaman lapangan PPG tahun 2022 di UIN Wali Songo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat. Dan pada pagi hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kegiatan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita tetap diberi kesehatan semuanya sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk mencari ilmu ya, melakukan pembelajaran di sekolah ini. Devita Ratnasari, izin. Emi, Hadir Pak. Ida Arina, Hadir Pak. Muhammad Dhani, Nur Deni, Hadir Pak. Putri Naila, Hadir. Sekar Bilarasati, Hadir Pak. Widawati, Hadir. dan satu yang ada. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk materi pernikahan di dalam Islam. Untuk pertemuan yang ketiga ini, kita akan melanjutkan tujuan pembelajaran di awal, yaitu terkait dengan ketentuan pernikahan di dalam Islam, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan, kemudian menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, dan menyajikan prinsip-prinsip pernikahan di dalam Islam. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua tema ya, yang kaitannya dengan pernikahan. Yang pertama adalah terkait dengan makna hukum ya, dalil atau dasar hukum dan tujuan pernikahan. Kemudian di pertemuan yang terakhir kemarin kita membahas terkait dengan syarat, rukun, mahram, kemudian hikmah dalam pernikahan. Jadi sudah ada beberapa pembahasan itu. Jadi kita pada pagi hari ini akan membahas tentang talak, rujuk, dan iddah. Yang sebelumnya kita melanjutkan pembahasan hikmah terkait dengan syarat, rukun, dan hikmah iddah itu. Kita ada satu tambahan materi yang hari ini kita bahas juga, yaitu terkait dengan pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Ini masih terkait dengan syarat dan rukun. Jadi kalau syarat dan rukun tidak terpenuhi, maka menjadikan pernikahan itu bisa jadi adalah terlarang. Misalnya apa? Pernikahan yang terlarang yang kalian bisa gambarkan apa? Seorang Menikahi ibunya sendiri. Menikahi seorang ibu itu berarti tidak boleh. Karena apa? Dasar tidak bolehnya karena ibu termasuk mahram. Kemarin yang dari golongan nasab atau keluarga ada siapa saja? Ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya. Kita satu kelompok 2 orang saja ya.
2, 2, 3. Berarti ada yang 1, yang 3. Apa ada yang mau sendirian? Tidak mau. 3 kelompok cukup ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Jadi pembelajaran kita akan melakukan diskusi di dalam kelompok. Yang tema pembahasannya ada di pernikahan yang dilarang, kemudian talak rujuk dan ijazah. Yang akan kita lihat dalam diskusi kita kali ini ada 3 aspek, yaitu aspek sikap, kemudian aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Yang aspek sikap nanti adalah dari observasi ketika diskusi, ya, bagaimana cara berdiskusinya, kemudian bagaimana keaktifan dalam kelompoknya, itu yang akan digunakan sebagai penilaian sikap. Kemudian untuk penilaian pengetahuan, nanti di akhir pembelajaran kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kemudian untuk keterampilan nanti dilakukan dengan pembuatan dalam kertas kerja. Membuat apa? Membuat diagram atau peta konsep, mind map. Paham ya? Sudah pernah kan? Mind map atau peta konsep dari materi yang kita pelajari pada pagi hari tadi. Sudah siap? Sudah. Kalau sudah, seperti biasa kita lakukan secara berkelompok. Yang pertama tadi tugasnya apa? Mencari pernikahan, informasi, yang mengumpulkan data dan mencari informasi terkait dengan pernikahan yang dilarang di dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah mencari atau mengidentifikasi talak, rujuk, ijazah, dan macam-macam ya, macam-macamnya. Ya. Silakan kelompok pertama 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya sekaligus apa yang sudah dirangkum dalam mind mappingnya. Silakan. Yang lainnya nanti bisa memberikan pertanyaan, masukan ataupun kritik dan sarannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pernikahan dalam Islam. Jadi dalam pernikahan ada 4 hal, yaitu talak, iddah, rujuk, dan pernikahan yang dilarang dalam
Islam. Adapun pengertian talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz talak. Macam-macam talak ada dua, yaitu talak raj'i dan talak bain. Dalam talak bain dibagi menjadi dua, yaitu talak bain sughra dan talak bain kubra. Rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Macam-macam rujuk ada tiga. Rujuk untuk talak pernikahan yang dilarang dalam Islam. Pertama, perempuan yang masih dalam masa iddah, pernikahan kontrak mut'ah. Silakan yang lainnya bisa memberikan masukan, pertanyaan ataupun saran kepada kelompok yang pertama terkait dengan materi kita pada hari ini. Saya mau tanya, Mbak. Ya, silakan. Sebutkan rukun rujuk. Rukun rujuk 1. Istri dengan syarat pernah digauli, talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. 2. Suami dengan syarat Islam, berakal sehat dan tidak terpaksa. 3. Sihat atau lafal rujuk. 4. Saksi, yaitu 2 orang laki-laki yang aktif. Pernikahan sigur. Nikah sigur adalah pernikahan silang, artinya seseorang menikahkan anak perempuannya kepada seorang laki-laki dengan syarat seorang tersebut menikahkan anak perempuannya dengan seorang anak laki-lakinya. 3. Pernikahan tahlili. Talak. Pengertian talak menurut bahasa merupakan melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Rukun talak ada 3. Apa yang dimaksud alasan jatuh talak, huruf dan penyebabnya. Hulu atau talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang pernikahan yang dilarang dalam Islam, talak, iddah, dan rujuk. Iddah, pengertian iddah, masa menunggu bagi seseorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Namanya masa iddah. 1. Wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. 2. Wanita yang tidak hamil, ditinggal mati suaminya, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Oke, terima kasih atas presentasinya dari setiap kelompok ya, dari kelompok 1, 2, 3 semuanya sudah memaparkan hasil dari diskusinya serta hasil karyanya berupa ringkasan materi berupa MP atau peta konsep yang sudah ditampilkan di depan. Jadi yang kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan pernikahan yang terlarang. Tapi yang paling tidak kita bisa mengelompokkan beberapa macam. Yang pertama, Pernikahan semahram. pernikahan semahram. Jadi ini karena sebab mahram. Ada yang lain lagi? Pernikahan beda agama. Beda agama juga tidak diakui di dalam syariat. Meski pengertian talak adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa berarti cerai, atau dalam bahasa Jawa tegar atau yang lainnya. Kemudian yang kedua ada rujuk. Rujuk itu adalah kembalinya suami dan istri kepada hukum pernikahan. Dan yang terakhir adalah iddah. Iddah secara bahasa adalah masa menunggu bagi seorang bagi seorang perempuan yang ditinggal mati ataupun diceraikan oleh suaminya. Ada beberapa macam iddah. Iddah karena dicerai, iddah karena ditinggal mati. Nanti untuk masa iddah berbeda-beda. Antara perempuan yang mengandung itu berarti masa iddahnya sampai melahirkan. Ini yang terakhir, silahkan mengerjakan soal ya.
Yang terakhir, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal pilihan ganda pengetahuan terkait dengan pernikahan di dalam Islam. Oke, sudah selesai semuanya ya? Nah, kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai akhir. Ya, sudah mengerjakan LKPD juga terkait dengan pengetahuan. Kemudian tadi sudah berdiskusi terkait dengan pernikahan yang terlarang, talak, rujuk, iddah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semuanya. Sampai di sini, ada yang perlu ditanyakan terkait dengan materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini? Cukup? Cukup ya? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasinya dan semangatnya selama mengikuti pembelajaran. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita nanti bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dan kita bisa bertemu kembali di pelajaran selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.